Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan tugas kewirausahaan dari kami kelompok 2, yaitu Imma Alima, Rahmawati, dan juga Vera Anjarwati. Di sini kami akan membahas tentang analisis pasar. Baiklah, apa sih itu pasar? Pasar adalah tempat terjadinya transaksi dari setiap pihak yang saling memiliki kepentingan. Pasar di mata wirausahawan. Pasar di mata wirausahawan memiliki tempat khusus, yaitu bagian paling menarik untuk dikaji dan dianalisis. Pasar merupakan laboratorium paling bagus untuk menguji setiap produk dan gagasan yang kita miliki, untuk selanjutnya dapat dilihat reaksi pasar terhadap produk dan gagasan yang ditawarkan oleh wirausahawan tersebut. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Tujuan dari analisis pasar yang pertama, untuk mengetahui kondisi realistis suatu pasar, baik dari segi aspek keuangan maupun non-keuangan. Yang kedua, untuk mendorong pembentukan keputusan secara lebih terukur dan terkendali. Dengan pembentukan keputusan secara lebih terukur dan terkendali, diharapkan berbagai kemungkinan terjadinya pelemahan dan kebocoran dana, kerugian, kegagalan dalam membangun jaringan bisnis, dan berbagai sisi lainnya dapat dihindari. Tujuan analisis pasar yang ketiga yaitu mampu mendorong seorang wirausahawan menjadi lebih terantisipasi oleh berbagai perubahan yang terjadi secara lebih fleksibel. Tujuan analisis pasar yang keempat yaitu membuat seorang wirausahawan untuk melakukan research and development yang sesuai dengan bisnis plan yang telah dibuat. Risiko pasar. Risiko pasar adalah kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Berikutnya bentuk-bentuk risiko pasar. Risiko pasar secara umum ada dua, yaitu 1. General market risk atau risiko pasar secara umum. 2. Specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Sebab-sebab terjadinya risiko pasar secara umum. 1. Foreign exchange risk atau risiko pertukaran luar negeri, merupakan bagian dari pasar keuangan yang saat ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan. 2. Interest rate risk atau risiko suku bunga, adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. 3. Commodity possession risk atau risiko perubahan nilai komoditif, adalah suatu situasi dan kondisi di mana terjadi kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor tertentu. 4. Equity position risk atau risiko perubahan kekayaan, adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan mengalami perubahan dari biasanya. 5. Politik risk atau risiko politik, di mana stabilitas politik sangat penting bagi suatu negara karena menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat kami berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.